Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Yusuf Atharani Amin dari kelas 3 IB04. Ingin mempresentasikan tentang review yang berjudul Merancang Berat Badan Scorecard tentang Bank Syariah melalui pengukuran kinerja. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah untuk merancang bobot yang sesuai untuk setiap perspektif balance scorecard yang terdiri dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Teori pendukungnya adalah penggunaan BSC telah diterapkan secara luas di setiap organisasi baik nirlaba maupun nirlaba seperti rumah sakit. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat memperkirakan bahwa 60% dari 1.000 perusahaan kaya telah bereksperimen dengan BSC. Lipe dan Salterio 2002 juga melakukan percobaan yang menghasilkan pengukuran kinerja yang terorganisir secara logis di Indonesia. Metodologi penelitian di penelitian ini menggunakan data primer. Untuk data primer, penelitian ini akan mengumpulkan menggunakan survei kuesioner dikirim ke manajer di masing-masing cabang bank syariah mandiri. Manajer terdiri dari manajer cabang, wakil manajer cabang, dan manajer departemen. Pada tahun 2005, Bank Syariah Mandiri memiliki 51 cabang di seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menentukan balance score. Menurut itu, penelitian ini mengusulkan dua hipotesis. Yang pertama adalah ada korelasi positif antara penggunaan BSC dan kinerja organisasi, dan hipotesis kedua adalah ada korelasi positif antara pengguna BSC dengan kinerja manajerial. Interpretasi hasil penelitian. Pilihan penggunaan model persamaan struktur dalam penelitian ini semata-mata didasarkan pada kemudahan dalam menentukan indikator yang dipengaruhi dan mengukur efek pengaruh. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tidak cocok dalam fase analisis konfirmasi, sehingga kami mengecualikan konstruk ini dalam analisis lebih lanjut. Konstruksi tetap juga memiliki beberapa modifikasi, khususnya dalam pemilihan indikator untuk memenuhi persyaratan goodness of fit. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa penggunaan BSC di setiap perspektif terdiri dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan kecenderungan dan pertumbuhan positif terkait dengan kinerja manajerial. Hipotesis ini tidak dikonfirmasi untuk perspektif keuangan dan pelanggan dengan estimasi parameter jalur yang negatif, yang secara statistik tidak signifikan. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pengguna BSC dalam setiap perspektif yang terdiri dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan kecenderungan dan pertumbuhan berkorelasi positif dengan kinerja manajerial, yang cukup didukung oleh temuan bobot regresi untuk persepsi bisnis keuangan dan internal menunjukkan hubungan positif antara perspektif tersebut dengan kinerja manajerial 0,093 dan 0,050. Hanya dengan perspektif pelanggan yang memiliki hubungan negatif dengan kinerja manajerial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat satu masalah utama dalam menerapkan BSC, yaitu bagaimana mengatur keseimbangan terbaik yang tercermin dalam penentuan berat badan. Biasanya bobot untuk setiap perspektif akan didasarkan pada penelitian ahli dan teknik DLP. Metode-metode ini tampaknya mengandalkan cara normatif, bukan cara positif. Teknik-teknik tersebut juga cenderung berfokus pada kelompok kecil ahli yang tidak selalu mewakili seluruh karyawan. Kritik untuk penelitian ini tampaknya hanya berfokus pada perspektif akuntansi manajemen tanpa penjelasan dari pandangan manajemen strategis. Keterbatasan lain adalah ruang lingkup penelitian hanya untuk satu perusahaan, dan responden yang dapat digunakan tidak banyak jika studi diadakan untuk analisis di seluruh negara. Future research untuk penelitian ini adalah peneliti lebih lanjut harus
memperluas ruang lingkup penelitian dan jumlah responden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.